kembali para peserta LDKS Virtual SMK Sejahtera Surabaya. Memasuki sesi selanjutnya, penyampaian materi kedua yaitu materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Acep Rahdiana Saputra. Waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk materi hari ini adalah kepemimpinan atau yang dikenal dengan leadership. Ya. Jadi bagaimana kita untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Jadi kita harapkan anak-anak semua bisa memahami materi yang saya berikan. Tujuan materi kepemimpinan yang pertama adalah pemimpin harus mampu mendefinisikan kepemimpinan. Itu terus pemimpin harus mampu memahami model atau gaya pemimpin. Gayanya seperti apa? Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang modelnya, gayanya memimpin bermacam-macam ya. Terus berikutnya adalah pemimpin harus mampu mendefinisikan kepemimpinan dalam suatu kelompok. Berikutnya memahami memahami kepemimpinan yang karismatik dan yang menjadi panutan. Dalam arti pemimpin harus bisa memberikan panutan pada anggota yang dipimpinnya. Itu tujuan untuk menjadi pemimpin. Fungsi pemimpin dalam pencapaian tujuan. Dalam arti seperti ini, kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar. Yang pertama, kepentingan dalam tujuan organisasi. Jadi dalam organisasi itu tujuannya seperti apa? Pemimpin harus tahu. Yang berikutnya kedua, kepentingan tujuan orang di dalam organisasi. Jadi kalau yang pertama adalah organisasinya punya tujuan, yang kedua adalah orangnya yang di dalam organisasi itu harus punya tujuan dalam untuk mencapai tujuan kepemimpinan. Sekarang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, dan mengarahkan kelompok dan memberikan motivasi. Jadi seorang pemimpin harus bisa menegakkan disiplin anggotanya, baik pemimpin itu sendiri dan anggota-anggota yang dipimpinnya, melaksanakan tugas dengan benar. Jadi tugas apapun yang telah diberikan, baik itu pemimpinnya sendiri, baik anggota yang dipimpinnya, dan mengarahkan yang terakhir kelompok dan memberikan motivasi. Jadi pemimpin harus bisa memberikan motivasi dan pemimpin juga harus punya motivasi dalam organisasi tersebut. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin harus punya atau bisa memotivasi dirinya sendiri, ya. Harus punya motivasi. Pemimpin harus berbicara di muka umum. Jadi pemimpin harus bisa berbicara di muka umum. Minimal berbicara terhadap anggotanya sendiri. Pemimpin harus bisa memahami teknik atau alat kendali mutu. Dalam artinya bagaimana dia bisa atau mempunyai teknik atau mengendalikan sesuatu anggota dalam organisasi tersebut. Pemimpin harus punya kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Ya. Jadi tidak asal semua dipecahkan sendiri. Semuanya ada sistem yang harus dipecahkan, baik secara kelompok, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Pemimpin harus bisa mentransfer pengetahuan kepada bawahannya.
Kalau pemimpin punya pengetahuan lebih atau pengetahuan yang lebih, pemimpin harus bisa mentransfer pengetahuan itu kepada anggota bawahnya atau ke anggotanya. Apapun yang bisa disampaikan secara real dan mendasar. Terus pemimpin harus bisa mengenali karakteristik bawahannya, karena bawahan atau anggota itu banyak sekali macam, ya, modelnya seperti apa, kelakuannya seperti apa, itu harus bisa dipahami. Kalau tidak, pemimpin akan tidak bisa memahami, akan membuat pemimpin itu bisa memihak di satu pihak. Nah, ini yang nggak boleh dipunyai oleh pemimpin. Terus pemimpin harus punya keinginan mengetahui perkembangan, ya, baik itu perkembangan anggotanya, perkembangan pemimpin itu sendiri, atau perkembangan teknologi yang sudah ada dan perkembangan zaman sekarang yang berubah sewaktu-waktu. Jadi pemimpin harus bisa mengikuti segala perkembangan. Pemimpin berikutnya harus bisa mempunyai keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Dalam suatu organisasi banyak sekali perubahan-perubahan yang pemimpin harus bisa dengan cepat merubah dan mengikuti perubahan itu. Kalau dalam suatu organisasi itu perlu adanya perbaikan, pemimpin harus juga bisa secepatnya melakukan perbaikan dalam organisasinya. Harus punya sikap dan mental, ini yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin, sikap dan mental. Karena kalau mentalnya kurang bagus, begitu ada cobaan, ya, akhirnya drop. Banyak pemimpin yang akan melarikan diri dari suatu organisasi karena mental atau sikapnya kurang baik. Terakhir, pemimpin harus punya citra diri. Ini citra dirinya ya berarti pribadinya harus baik, punya kepribadian yang berbeda mungkin dengan yang lain. Diusahakan yang mempunyai citra diri untuk dirinya. Kita lanjutkan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, mampu memutuskan atau memecahkan suatu masalah. Ini yang pemimpin tugasnya berat sekali sebagai seorang pemimpin, harus mampu memutuskan atau memecahkan masalah. Setiap organisasi pasti ada suatu masalah. Walaupun itu masalah yang kecil, harus cepat bisa diputuskan oleh seorang pemimpin. Apalagi masalah yang besar. Kalau yang kecil aja susah dipecahkan, apalagi yang nanti yang besar yang akan timbul. Ini pemimpin harus cepat memutuskan atau memecahkan masalah yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. Nah, dalam suatu masalah, dalam suatu organisasi, pemimpin harus bisa menetapkan suatu prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu. Atau mungkin ada masalah kegiatan yang berbenturan dengan waktu yang sama, pemimpin harus bisa merencanakan atau menetapkan prioritasnya, mana yang harus didahulukan. Jadi ini tugas beratnya pemimpin. Yang ketiga, mampu memotivasi. Jadi apapun yang terjadi, masalah apa yang terjadi dalam suatu organisasi, pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya, biar semua berjalan, biar semua bisa diselesaikan. Yang keempat, mampu berkomunikasi. Ini yang paling penting. Ya. Komunikasi ini baik terhadap anggotanya, juga kepada pimpinan yang lebih atas. Kalau ini OSIS berarti bisa berhubungan dengan pembina OSISnya, atau dengan guru, atau mungkin dengan kepala sekolah dan sebagainya.
Jadi harus bisa berkomunikasi. Ya. Dalam artian komunikasi ini ya, tujuannya untuk melancarkan semua kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, mampu melakukan presentasi atau pidato. Ya. Apalagi nanti kalau menjadi pemimpin OSIS berarti harus bisa melakukan presentasi suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan, dipresentasikan kepada pembina OSIS-nya, ya, atau presentasi kepada anggotanya. Yang keenam, mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, seperti yang tadi saya bilang di materi sebelumnya. Ya, pemimpin harus bisa efektif mentransfer pengetahuannya kepada anggotanya. Yang ketujuh, mampu menangani konflik. Konflik ini baik internal atau eksternal yang ada di organisasi. Pemimpin harus bisa menangani. Ya. Konflik bermacam-macam, ya. Biasanya kalau di OSIS itu ya beda pendapat ya antara satu sama yang lain. Nah, ini akan timbul konflik, dan konflik ini harus bisa diselesaikan oleh pemimpin. Yang terakhir, 8, mampu membimbing. Ya. Dalam artian pemimpin harus bisa membimbing anggotanya. Bukan sebagai bos ya. Kalau bos itu biasanya merintah. A ya A, B ya B, C ya C. Tapi kalau pemimpin harus bisa membimbing, mengarahkan. Jadi tidak asal memerintah semaunya. Beda dengan bos. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Sifat-sifat pemimpin yang harus dipunyai adalah: satu, pengetahuannya luas. Jadi nggak terbatas hanya satu ilmu. Jadi segala materi pemimpin harus pengetahuannya luas. Dengan jalan mungkin sering melihat berita, ya, televisi, untuk menambah pengetahuan, jangan sinetron atau drakor yang ditonton, ya. Itu bukan untuk menambah pengetahuan, ya. Terus yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Dalam arti sehat jasmaninya berarti fisiknya sehat, rohaninya sehat, ya. Jangan cari pemimpin yang sebentar-sebentar stres, ya. Jangan. Jadi pemimpin itu harus sehat rohaninya. Kalau stres ya jangan dipilih jadi pemimpin atau mendaftarkan diri jadi pemimpin. Ya. Sehat jasmani ya berarti badannya harus sehat. Tidak dikit-dikit sakit, ya. Ada rapat sakit. Jadi banyak alpanya daripada masuknya. Jadi ini. Terus yang ketiga, pemimpin harus energik, ya, lincah, ya, dalam arti seperti itu, bukan energik mulutnya ya, ngoceh aja nggak selesai nanti. Ya. Ini harus sehat pemimpin, terus harus energik. Yang keempat, kemampuan mengendalikan emosi, karena dalam suatu organisasi itu banyak konflik, ya, banyak perbedaan. Jadi pemimpin dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya. Jangan sedikit-sedikit mentang-mentang jadi pemimpin akhirnya emosinya marah-marah, ya. Akhirnya keluar kata-kata semau gue. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi pemimpin harus bisa mengendalikan emosi. Yang kelima, pemimpin harus punya kemampuan analisa yang tinggi. Ya. Jadi tolong nanti siapapun yang akan jadi pemimpin harus bisa atau pandai menganalisa sesuatu masalah atau suatu program yang akan dibuat. Jadi harus dianalisa dulu sebelum diputuskan bersama. 6. Memiliki antusiasme yang tinggi. Ya. Dalam arti harus punya keinginan yang lebih tinggi, antusiasmenya, ya. Terus yang ketujuh, objektivitas memperlakukan bawahan.
Jadi nggak pilih kasih. Jadi harus objektif. Semua dirangkul menjadi satu dalam memperlakukan anggotanya. Jangan ada blok A, blok B, yang dikasihani cuma A, yang B ditinggal, nggak diurus. Jadi itu. Terus yang ke-8, punya kemampuan berkomunikasi. Ini memang dari awal sudah disebutkan, pemimpin punya kemampuan berkomunikasi. 9, kemampuan menyatakan pendapat. Jadi harus berani menyatakan pendapat, jangan pendapat itu dipendam. Nanti setelah acaranya selesai ditutup, nah baru ngedumel di belakang, harusnya gini, harusnya gitu. Nah, pendapatku ini sebetulnya ini. Biasanya ya, anak-anak remaja yang menginjak dewasa itu banyak menggosipnya di belakang. Nah ini pemimpin enggak, harus berani pendapatnya itu dinyatakan atau diajukan di muka forum. Terus yang ke-10, tidak cepat putus asa. Selesai ada masalah besar, ditinggal kabur. Ya, sudah, pokoknya seperti ini. Mentok, nggak dilakuin, ya ditinggal aja. Ini nggak boleh, harus berani ya. Yang ke-11, berani mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, nah ini pemimpin harus berani mengambil keputusan. Walaupun itu nanti pahit hasilnya, ya, ataupun hasilnya nggak baik, ya, tapi tetap harus diambil keputusan. Terus yang ke-12, memiliki rasa percaya diri. Ya, dalam arti percaya dirinya jangan berlebihan. Biasanya kalau orang percaya diri berlebihan akhirnya teledor. Ya. Jadi tidak boleh. Ya. Ini dalam kasus juga banyak yang terlalu percaya diri ya. Akhirnya yang terlalu percaya diri banyak melakukan kesalahan. Boleh. Ya. Tapi harus punya percaya diri. Tapi nggak boleh berlebihan. Saya banyak berkecimpung di kegiatan outdoor yang istilahnya memacu adrenalin. Kegiatan saya ini banyak yang ekstrim. Nah, percaya diri boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Biasanya yang senior-senior itu percaya dirinya berlebihan, akhirnya mengakibatkan kefatalan, ya, teledor. Nah, kalau di olahraga atau di kegiatannya saya, itu sekali teledor percaya diri berlebihan ya hitungannya nyawa yang akan hilang. Jadi itu. Terus yang terakhir, layak menjadi tauladan. Jadi pemimpin itu contoh, menjadi panutan, public figure untuk anggotanya. Ya. Jadi harus bisa dicontoh oleh anggota atau bawahannya. Model atau gaya kepemimpinan ini ada 4. Ya. Model atau gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua laissez-faire, yang ketiga demokratis, yang keempat adalah situasional. Kita akan berdiri satu-satu. Ya. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Ya, biasanya itu bos-bos itu yang, ya, bos-bos suatu perusahaan itu biasanya gaya pemimpinnya adalah otokritik, atau kemungkinan ada di militer, ya, otokritik. Jadi dia nggak mau semuanya itu harus dia paksakan mengikuti kekuasaannya kepada bawahannya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, selalu tanpa musyawarah. Ya. Langsung pokoknya to the point, just diputuskan sendiri oleh pemimpin. Terus berikutnya tidak mau menerima saran dari bawahannya. Itu ciri-cirinya. Mementingkan diri sendiri dan kelompok. Ya. Kalau pemimpin biasanya punya geng gitu ya. Nah itu kelompoknya sendiri yang dipentingkan. Selalu memerintah. Nah ini cirinya otoriter. Ya. Pokoknya merintah, nggak mau mengerjakan. Masalah sepele sedikit aja
main perintah. Ya. Kotor seharusnya bisa dilakukan, ya, ruangan kotor seharusnya bisa dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, tapi pemimpin nggak mau, dia selalu memerintahnya bersihkan. Ini. Terus memberikan tugas mendadak, terus pokoknya sewaktu-waktu tugas itu akan diberikan. Cenderung menyukai bawahan, ABS, ya, asal Bapak senang. Ya, kalau di perusahaan seperti itu, ya, istilahnya parasit ya bawahannya, ngatok bahasa Jawanya, ya, pokoknya Bapak senang. Itu paling suka pemimpin otoriter itu. Memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah. Ini otoriter. Dia nggak mau dibantah. Pokoknya bawahan harus mengikuti apa kata pemimpin. Kekuasaannya mutlak ada pada pimpinan. Ya. Kekuasaannya mutlak ada pada pimpinan. Hubungan dengan bawahan kurang harmonis pasti ya. Pasti kurang harmonis karena otoriter, semaunya sendiri pemimpinnya. Pasti bawahan banyak yang ngedumel, ngerutu di belakang. Terus pemimpin selalu tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan. Jadi apapun kesalahan bawahan tidak bisa ditoleransi. Ya. Kurang percaya pada anak buah. Ya, segalanya dilakukan sendiri. Kurang memberi dorongan semangat kerja bawahan, kurang mawas diri, ya, selalu tertutup, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawahan, ada rasa bangga bila bawahannya takut, ini, terus tidak suka bawahannya maju dan berkembang, kurang adanya rasa kekeluargaan. Yang terakhir, otoriter itu senang disanjung. Nah, berikut pemimpin yang laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Ini kadang baik, kadang juga nggak baik. Ya. Beda dengan otoriter tadi, jelas nggak baik. Ya. Kalau yang ini kadang baik juga nggak baik. Ciri-cirinya adalah pemimpin bersikap pasif. Semua target diberikan kepada bawahannya, ya. Pokoknya yang kerja adalah bawahannya, pemimpinnya nyantai, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, pemimpin kurang kreatif. Jadi lebih banyak yang bekerja di sini adalah bawahannya, bukan pemimpinnya. Kurang mawas diri, perencanaan dan tujuan pasti kurang jelas, bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa, kurang memberikan dorongan pada bawahan, rasa tanggung jawab kurang. Jelas seperti ini, pemimpin pasti kurang berwibawa. Terus menjunjung tinggi hak asasi, menghargai pendapat bawahan, dan kurang bermusyawarah. Jadi dalam kepemimpinan ini, laissez-faire ini, pemimpin selalu menyerahkan kepada bawahannya. Yang ketiga adalah pemimpin demokratis, adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Ya, ini lumayan lah daripada yang kedua tadi. Kepemimpinannya selalu demokratis, tapi kita lihat apa ciri-cirinya yang dipunyai oleh pemimpin demokratis. Pendapat berfokus pada hasil bermusyawarah, ya. Memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan, selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana kekeluargaan. Jadi ini selalu demokratis ya, selalu dimusyawarahkan, selalu dipikir bersama. Terus pengetahuan kekurangan dan kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, jadi komunikasinya bagus. Partisipasi dengan bawahan, tanggap terhadap situasi, tidak mementingkan diri sendiri.
senang kepada bawahan yang kreatif dan inovatif, mau menerima usulan atau pendapat bawahan. Mendorong bawahan untuk mencapai hasil yang baik, tidak sombong menghargai pendapat bawahan. Mau membimbing bawahan, tidak mudah putus asa, percaya pada bawahan. Jadi semua dilakukan bersama-sama, adil dan bijaksana, dan suka bermusyawarah. Yang terakhir, mau mendelegasikan tugas kepada bawahan, selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Ini yang demokratis. Ini cukup baik. Yang terakhir adalah kepemimpinan situasional. Adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya. Kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat. Serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Ciri-cirinya adalah supel dan luas. Berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, ya, mau membantu memecahkan permasalahan, mengutamakan suatu kekeluargaan, mengutarakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi, bawahan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, mengutamakan kontrol, ya, mengutamakan kepentingan bersama, mau menerima saran dan kritik dari bawahan. Jadi untuk semua ciri-ciri kepemimpinan ini tinggal adik-adik pilih yang mana, anak-anak ya. Mau yang otoriter, mau yang laissez, mau yang demokratis, atau mau yang situasional. Kira-kira anak-anak di mana pemimpinnya itu? Ya, menjelang akhir, sumber daya yang dimiliki oleh pemimpin adalah 50% itu kekuatan pribadi dari anak-anak sendiri. Ya, itu 50% untuk menjadi seorang pemimpin. Kekuatan pribadinya sendiri, bukan dari teman. Ya. Terus yang 35% adalah kekuatan pengetahuan. Nah ini penting, dia 35%. Pengetahuannya harus diisi pemimpin, ya, dalam menghadapi situasi, problem, masalah, ya, intrik dalam suatu organisasi, ya, terus melakukan program dan lain sebagainya. Jadi 35% ini pengetahuannya perlu dimiliki. Nah, yang terakhir adalah 15% kekuatan peran yang dimiliki oleh teman-teman atau yang membantu yang lainnya. Itu yang dari luar 15%. Jadi atau anak-anak, sampai di sini materinya. Dengan waktu yang sangat terbatas, dituntut anak-anak bisa memiliki gaya kepemimpinan yang mana dari 4 itu, ya. Silakan dipilih sendiri, mau yang otoriter, laissez, terus demokratis, atau yang situasional. Jadi silakan dipilih, ya, mau yang di mana idealnya. Jadi terima kasih anak-anak semua atas waktunya.